Di awal film kita diperlihatkan dua orang pemuda yang sedang mendaki gunung es. Rupanya itu adalah Gunnar dan rekannya yang bernama Erling. Di sana ia terlihat geram karena melihat berita di koran tentang pasukan Nazi yang melakukan pembakaran buku di perpustakaan. Bukan masalah buku-buku itu bertentangan dengan filosofi kaum penguasa, namun Gunnar di sana percaya bahwa kebebasan berpendapat adalah hak segala bangsa. Gunnar sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan dan kemerdekaan sebagai hak yang utuh dari setiap warga negara. Folk må få mene ting uten å bli fengslet for det. Pada tahun 1940, Gunnar sudah menjadi pekerja di kota Oslo dan pada saat itu juga pihak Jerman dengan tentara yang hanya 800 prajurit datang untuk menginvasi Norwegia. Alle må ut! Melihat Gunnar yang tenang ketika mendengar suara sirine tanda bahaya, atasannya pun mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat. Rupanya Gunnar di sana dibawa ke daerah pinggiran untuk direkrut menjadi anggota tentara pejuang. Suatu hari ketika mereka sedang melintas di sebuah hutan, pergerakan mereka rupanya terlihat oleh pasukan Jerman. Tentara-tentara sukarela ini digempur habis-habisan, bahkan atasannya Gunnar harus tewas dalam pertempuran itu. Momen tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi Gunnar, bahwa untuk melakukan perlawanan mereka harus benar-benar berada dalam kondisi siap tempur. Setelah hampir 2 bulan menjalani perawatan di rumah sakit, ia pun kemudian bertemu dengan sesama pejuang muda lainnya, yang mana di dalamnya ada Knut Howland dan Max Manus. Keahliannya dalam bekerja sebagai akuntan, ia pakai untuk membuat berbagai dokumen palsu. Kelompok ini bermarkas di sebuah toko roti milik seorang wanita yang bernama Reidun. Untuk melancarkan pergerakan, mereka pun kemudian merapat ke Swedia, di mana pemerintah Norwegia yang sudah kabur ke Inggris memiliki kantor perwakilan di sana. Gunnar di sini diangkat menjadi agen khusus kepala intelijen Oslo dari pemerintah dengan kode sandi nomor 24. Ia pun langsung dikirim untuk melakukan tugas pertamanya. Misinya kali ini adalah untuk meminjam plat cetakan uang beserta contoh kertasnya yang biasa dipakai kepala bank Norwegia. Sang direktur bank ternyata tidak mau memberikan begitu saja. Ia masih curiga dengan identitas Gunnar yang sesungguhnya. Ia pun memberikan sebuah kode agar Gunnar memberikannya kepada kantor di Swedia. Setelah kode itu diverifikasi lewat sebuah siaran radio, barulah kemudian Pak Direktur mau memberikan barang yang diminta. Dette er London. Er det viktig å holde motet oppe? Her er 16 særmeldinger. En mann du kan lite på. 3. Den evige lengsel. Lewat jalur pendakian di sebelah bukit, Gunnar dengan membawa barang tersebut menyeberang ke perbatasan dan berhasil menyampaikannya kepada kantor di Swedia. Plat cetakan itu hendak mereka duplikasi agar di luar negeri pemerintah Norwegia tetap bisa mengeluarkan uang sebagai biaya perjuangan. Setelahnya, Gunnar pun janjian bertemu dengan Pak Direktur di dalam sebuah teater untuk mengembalikan plat cetakan itu. Di sana, Pak Direktur juga menginformasikan bahwa ada orang yang lebih bejat dibandingkan dengan Perdana Menteri Quinling, sang pengkhianat negara, yaitu adalah Kepala Polisi Martinsson, yang mana orang ini sudah menjadi agen Gestapo dan tidak segan menyiksa warga negaranya sendiri. Saat itu di Norwegia, memang sudah banyak orang-orang yang bermuka dua menjadi mata-mata bagi pihak Nazi. Mereka sendiri memang sudah mengendus adanya kegiatan spionase dan keberadaan dari kelompok pejuang yang bergerak di bawah tanah. Singkatnya, terjadilah penangkapan besar-besaran yang dilakukan terhadap mereka. Hari itu, adik dari Andreas Aubert, salah seorang rekannya Gunnar dikabarkan telah meninggal dunia. Christian ditangkap, lalu diinterogasi dan selangkangannya dialiri dengan air panas. Kekejaman yang dilakukan oleh pihak Nazi makin membakar semangat pemberontakan dari para pemuda pejuang ini. Dan untuk mengatasi agar tidak ketahuan oleh pasukan Gestapo, melalui seorang pemilik hotel yang bernama Gudrun, Gunnar bisa mendapatkan beberapa kamar yang tersebar di pelosok kota Oslo. Gunnar akan menggunakan semuanya untuk bergiliran dipakai agar ia tidak harus menginap di tempat yang sama. Gunnar di sana rupanya melakukan pergerakan dengan melihat konsep penggerebekan yang dipakai oleh pihak Nazi, yaitu penggerebekan selalu dilakukan dini hari setelah jam 4 pagi. Oleh karena itu, jam setengah 4 pagi, ia harus bangun lalu pergi ke puncak bukit dan meneruskan tidurnya sampai siang hari. Suatu hari, giliran toko roti markas mereka yang dikunjungi oleh agen Gestapo. Reidun mereka paksa untuk ikut ke kantor mereka dan disuruh untuk mengidentifikasi orang-orang yang telah mereka tangkap. Meskipun beberapa orang dari mereka ia sangat mengenalnya, namun sebisa mungkin Reidun tetap berpura-pura seolah-olah tidak kenal dengan mereka semua, termasuk ketika ia disodori oleh foto Gunnar.
Sepulangnya dari kantor Gestapo dengan wajah yang memar, Reidun kemudian melaporkan kejadian itu kepada Gunnar bahwa beberapa orang rekannya sudah ditangkap oleh pihak Nazi. Ia juga memperingatkan bahwa Gunnar telah menjadi target utama penangkapan mereka. Melihat situasi yang semakin mengancam, pemimpin kelompok ini untuk sementara waktu pergi ke kampung halamannya. Situasi di Rjukan memang tidak segenting kondisi di kota Oslo. Namun di sana Gunnar juga tidak sanggup berlama-lama. Gunnar khawatir jika sewaktu-waktu pihak Gestapo datang menggeledah rumah orang tuanya. Selepas makan malam, ia pun langsung balik pergi ke kota Oslo. Sementara itu di kota Oslo, Mr. Sigrid Farmer dari pihak Gestapo dengan bantuan dari Martinsson sang kepala polisi terus melakukan penangkapan terhadap tersangka anggota pemberontak. Pada saat itu, mereka masih mencari identitas kepala dari kelompoknya yang mana yang dimaksud adalah Gunnar. Dengan menerapkan kisaan yang sangat keji, menaruh poster di depan muka para tawanan. Mr. Farmer kemudian meminta bocoran nama lengkap dari Gunnar yang selama itu banyak memakai nama samaran. Rekannya yang tidak tahan menghadapi siksaan yang sangat pedih, muncullah kemudian nama Gunnar Stormsteby. Mr. Farmer pun langsung menyetorkan nama itu kepada kepala polisi Martinsson. Keesokan harinya, ketika Gunnar sudah kembali ke kota Oslo, ia sudah mendapati bahwa beberapa kamar hotelnya sudah ada yang mengetahuinya. Untungnya, ia masih bisa berhasil lolos dari penangkapan dan berhasil melarikan diri. Setelah melewati berbagai halangan dan rintangan, akhirnya pada tahun 1943, Gunnar tiba di Skotlandia untuk bergabung dengan anggota pejuang muda yang lainnya. Di sini, ia akan diberikan pelatihan di bawah naungan pihak militer Inggris. Namun, tidak segampang itu guys untuk bisa lolos menjadi anggota militer ini. Di sana, Gunnar terlebih dahulu diinterogasi untuk memastikan bahwa dirinya bukan mata-mata dari pihak Nazi. Keberadaannya dipertanyakan karena rekan agennya yang lain banyak yang tertangkap dan hanya ia sendiri yang masih bisa meloloskan diri. Rupanya ini adalah kecerdasan dari otak Gunnar guys. Apabila rekan-rekannya mabuk atau bermain wanita, bagi Gunnar menyusun strategi yang baik sudah cukup untuk bisa membuatnya tenang. Akhirnya pihak Inggris percaya guys, Gunnar pun berhasil lolos untuk menjadi siswa militer. Setelah membekali diri dengan latihan militer, kini Gunnar sudah siap lagi untuk mengemban misi yang lebih besar. Kembali lagi ke negaranya, ia pun menemui kepala baru dari pasukan pemberontak Norwegia bernama Jensen Christian Haug. Ia rapat di rumah seorang wanita bernama Gudrun. Setelah beberapa lama ia menunggu, Haug pun kemudian datang, lalu membawa Gunnar keluar untuk menyampaikan misi yang akan dilaksanakan. Vi har noe som haster. Gutter til å kjempe for tyskerne. Det ser ut som en branntomt der nede. Singkatnya, Gunnar pun langsung melakukan rapat dengan Max Manus, Gregor, dan André Stalag untuk membagi tugas dari masing-masing mereka. Semuanya harus dicek sebelum mereka pergi jam 7 malam. Di antara ketiga anggota Talak yang terlihat kurang konsentrasi, alih-alih mengikuti semua instruksi, perhatian pemuda ini rupanya lebih tertuju kepada seorang wanita di dalam kafe. Tepat jam 7 malam, mereka pun kemudian berangkat menuju lokasi yang dituju. Sementara Max dan Talak berjaga di luar. Yang bikin mereka terkejut, malam itu rupanya kantor tersebut masih banyak karyawan yang bekerja. Dan tidak ada kata mundur, Gunnar pun memutuskan bahwa rencana mereka harus tetap dilakukan. Lalu mereka pun masuk ke dalam kantor itu dan mengaku sebagai cleaning service. Rupanya guys, para pegawai ini memang sengaja lembur untuk mempersiapkan berkas yang berisikan nama para pemuda Norwegia yang akan dikirim besok pagi. Sementara di luar kantor terlihat tentara Nazi sedang berpatroli dan tidak lama kemudian bom pun berhasil terpasang dan para pegawai pun terpaksa harus keluar. Hallo! Hei! Da er det sånn at alle kommer seg ut fort som faen! Tror jeg skal koble deg vekk, kamerat. Akhirnya meledaklah kantor tersebut beserta dengan berkas-berkas yang diperlukan pihak Nazi untuk membawa 3.000 pasukan bantuan dari pihak Norwegia. Malam itu, kepala polisi menerima laporan pengeboman tersebut, dan keesokan harinya, kediaman orang tua Gunnar di Rjukan sudah kedatangan perwira Nazi. Ayah Gunnar yang bernama Gustav pun langsung menyerahkan diri. Sementara di sisi lain, kabar tentang Gunnar pun menjadi incaran tentara Nazi. Namun karena Gunnar yang bersikap biasa aja ketika bertemu dengan tentara Nazi, maka ia selalu lolos dari pemeriksaan. Singkatnya, misi kedua pun rupanya telah dipersiapkan oleh Mr. Haug. Sebuah pabrik di desa Korsberg telah dijadikan wadah produksi bahan peluru cannon bagi pihak Nazi dan akan diledakkan oleh Gunnar. Pada tanggal 17 September tahun 1944, Gunnar bersama 2 orang asistennya yang merupakan pekerja pabrik terjun untuk melakukan eksekusi.
Dan setelah bom berhasil terpasang, mereka bertiga pun berpisah untuk menuju ke lokasinya masing-masing. Sementara Gunnar yang menaiki mobil harus diperiksa oleh tentara perbatasan di wilayah Hokksund. Namun pada saat proses pemeriksaan dilakukan, gedung persenjataan itu pun akhirnya meledak. Gunnar pun langsung mengemut pil cyanidanya. Para petugas di sana yang tidak merasa curiga kemudian meloloskan Gunnar begitu saja. Setelah misi itu berhasil dilakukan, rupanya Gunnar dipanggil oleh pihak London untuk segera pergi ke sana. Namun saat sedang berjalan menuju ke stasiun, ia pun berpapasan dengan Erling, teman masa kecilnya dulu di desa Rjukan. Mereka pun kemudian bertegur sapa. Erling yang sudah beristri ini rupanya sudah tidak melanjutkan bisnis ayahnya. Ia pun kini menjadi pekerja harian saja di kota Oslo. Setelah cukup berbasa-basi, Gunnar pun langsung pamit untuk melanjutkan perjalanan. Pada bulan November tahun 1944, Gunnar pun tiba di kota London, masuk ke sebuah restoran dan langsung bertemu dengan Raja. Rupanya Raja memberikan apresiasi langsung terhadap semua operasi yang telah dilakukan Gunnar. Dengan memberikan setengah daging panggangnya, sang Raja pun meminta Gunnar untuk terus melanjutkan perjuangan. Dan sebelum pulang ke Norwegia, ia diminta untuk datang ke kantor intelijen Inggris. Sebuah kabar sedih datang dari negaranya. Dua orang anggotanya yaitu Gregor dan Talak secara sederhana mau diajak rapat dengan intelijen Jerman. Kedua orang itu rupanya masuk jebakan. Gregor pun tewas sementara Talak harus dirawat di rumah sakit. Talak yang sedang dirawat di rumah sakit kemudian dijemput paksa oleh pihak Gestapo dan dibawanya ke ruang tahanan Jerman. Karena ia merasa takut harus disiksa untuk diinterogasi, akhirnya ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Gunnar pun sangat menyayangkan kejadian itu, dan apabila ia berada di kota Oslo, sama sekali mereka berdua tidak akan diizinkan oleh Gunnar untuk bertemu dengan intelijen Jerman itu. Misi selanjutnya adalah membunuh semua orang yang menjadi pengkhianat negara. Misi ini sangat rahasia dan hanya Gunnar dan Hauk yang tahu siapa saja yang harus dibunuhnya. Sebelum membunuh Martinsson, Hauk mengajukan seorang perwira polisi yang bernama Gunnar Lindvik. Orang ini banyak berperan sebagai eksekutor langsung di lapangan. Dan untuk melakukan tugas rahasia kali ini, Gunnar memerlukan orang yang sangat berintegrasi untuk membunuh orang tersebut. Untuk itu, ia pun mengajak Andreas Aubert yang memang mempunyai niatan untuk melakukan balas dendam terhadap kematian adiknya. Singkatnya, Gunnar yang mengetahui bahwa perwira polisi yang akan dibunuhnya datang, saat itulah mereka bersiaga. Setelah Lindvik lewat perlahan, mereka pun membuntutinya dan langsung membunuhnya. Setelah berhasil dibunuh, mereka pun segera pergi melalui pintu belakang. Sementara ajudan dari Lindvik rupanya masih menunggunya di dekat mobil. Gunnar pun kemudian lanjut untuk membunuh target berikutnya, yang mana hal itu merupakan warga sipil yang menjadi pengkhianat negara. Ada yang ditembak ketika pulang bekerja dan ada juga yang ditembak saat keluar dengan istrinya. Untuk membunuh Martinsson, rupanya dibutuhkan sebuah rencana yang sangat matang dengan mengamati aktivitas rutin dari kepala polisi ini. Gunnar pun mendapati sebuah tempat yang sering dipakai sebagai jalur keluar dari rumah kediamannya. Pada tanggal 8 Februari tahun 1945, 3 orang intelijen di bawah pimpinan Andreas telah bersiap menunggu Martinsson di sebuah gudang kayu bakar. Lalu mobil dinasnya ini kemudian lewat tanpa curiga apapun. Dan tiba-tiba akhirnya Martinsson dan supirnya pun tewas di dalam mobil. Namun keberhasilan misi ini harus dibayar mahal, karena keesokan harinya pihak Nazi melakukan balas dendam dengan membunuh 28 tawanan di dalam penjara. Sebelum semuanya berakhir, Hauk sempat mendapatkan sebuah surat dari orangnya di kantor pos. Surat itu rupanya berasal dari Rjukan yang tertuju kepada kepala polisi Martinsson. Isi surat tersebut tentang bagaimana sang pengirim bersedia mengidentifikasi dan memberikan petunjuk tentang keberadaan Gunnar Sundsteby. Setelah dilihat, rupanya pengirim surat itu adalah Erling, yang merupakan teman Gunnar dulu di desa Rjukan. Erling yang tinggal di lokasi kompleks apartemen yang sama dengan orang tua Gunnar, sempat melihat kedatangannya beberapa hari yang lalu, dan menyaksikan momen ketika ayah Gunnar ditangkap oleh pihak Gestapo. Gunnar pun sempat kaget dan kecewa, ternyata teman kecilnya dulu tega untuk melaporkan hal ini kepada pihak Nazi. Untuk meredam kekecewaan itu, Gunnar pun tetap melanjutkan misi meskipun harus membunuh temannya sendiri. Ia pun mengirim 2 orang ke Rjukan dan berpura-pura menjadi orang kiriman dari pihak Gestapo. Nantinya 2 orang ini akan mengundang Erling datang ke Oslo dan mengirimi uang sebanyak 200.000 kroner. Tepat pada tanggal 27 Februari tahun 1945, 2 orang eksekutor pun berangkat menuju Rjukan. Gunnar bersama rekan perjuangannya datang ke kantor telekomunikasi Norwegia
untuk memutus jalur komunikasi menuju pihak Gestapo, agar tidak ada lagi yang berani melaporkan rekan senegaranya sendiri ke pihak Jerman. Setelah menyandra para pegawai dan membunuh seorang tentara Nazi, Gunnar dan rekannya pun langsung menyimpan bomnya di beberapa tempat, lalu berlari secepat mungkin keluar dari gedung tersebut. Akhirnya, hancurlah gedung itu bersama perangkat komunikasi yang ada di dalamnya. Sementara di sisi lain, 2 orang eksekutor ini berhasil membawa Erling keluar dari desa Ryukan. Dan tepat di sebuah jalanan yang sepi, mereka pun berhenti pura-pura ingin buang air kecil. Erling pun rupanya juga keluar untuk buang air kecil. Dan dengan mudahnya, Erling pun ditembak mati dari belakang. Pada tanggal 8 Mei tahun 1945, negara Norwegia akhirnya bisa lepas dari kependudukan Nazi Jerman. Dan keesokan harinya, Vidkun Quisling, sang pengkhianat negara, menyerahkan diri kepada pihak polisi Norwegia. Dengan diiringi oleh Gunnar, ia pun dibawa ke penjara di kota Oslo. Pengkhianat ini kemudian menerima hukuman mati pada bulan Oktober tahun 1945. Lalu Gunnar Stonsteby yang menjadi warga negara paling terhormat di Norwegia menjadi satu-satunya orang yang mendapatkan penghargaan militer tertinggi War Cross dengan 3 pedang. Dan film pun selesai.